Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam. presentasikan hasil diskusi kami dengan tema database perpustakaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada Deden Angga Lesmana dengan NIM 192000028. Yang kedua ada Richard Lee dengan NIM 192000078. Yang ketiga ada Sylvia Septiani dengan NIM 192000481. Yang keempat adalah Sumiati Lumban Tungkup dengan NIM 192000406. Yang terakhir ada saya Tia Listia Nusada dengan NIM 192000321. Latar belakang dari kegiatan diskusi kami adalah saat ini teknologi informasi berbasis komputer bukanlah hal yang asing lagi. Semakin tinggi versi aplikasi tersebut, semakin banyak fitur yang membantu pekerjaan manusia dalam mengolah data menjadi informasi yang berkualitas. Menurut Sukamto dan Salahuddin pada 2018, sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau informasi yang membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Sedangkan DBMS atau Database Management System atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sistem manajemen basis data adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan data. Contoh DBMS adalah MySQL dan PHP MyAdmin. Baik MySQL atau PHP MyAdmin sebenarnya sama saja harus mengaktifkan web server Apache dan MySQL di kontrol panel XAMPP terlebih dahulu. MySQL membutuhkan kemahiran sintak yang perlu diinput dan diketik dalam command prompt, sedangkan PHP MyAdmin dapat membuat tabel, mengisi data, dan lain-lain dengan mudah tanpa harus menghafal perintahnya dengan cara ketik alamat web http /localhost php myadmin pada browser. Perpustakaan merupakan salah satu tempat memiliki data, lumayan banyak data yang perlu dicatat, diolah, dan disimpan dengan tepat. Setiap datangnya siswa atau mahasiswa. Dalam sistem konvensional atau manual, data masih dicatat di buku atau Microsoft Excel. Yang menyebabkan data mudah hilang atau dimanipulasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kami tertarik untuk membuat judul perpustakaan menggunakan command prompt dan PHP MyAdmin dan membuat database perpustakaan MySQL dan PHP MyAdmin untuk kebutuhan pencatatan, pengolahan data, mengintegrasi, dan menjadi tempat penyimpanan data sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja maupun waktu. Ini adalah contoh-contoh aplikasi database. Yang pertama ada XAMPP, MySQL, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran IRD perpustakaan. Yang pertama dari sebelah kiri ada ID anggota, ada anggota dengan atributnya ID anggota, nama, nomor telepon, alamat, email, password, dan lalu kita melakukan, misalnya anggota melakukan peminjaman. Di peminjaman itu ada atribut ID pinjam, ID anggotanya, tanggal pinjam buku, tanggal kembalinya buku, statusnya sudah dikembalikan atau belum, dan jumlah buku yang dipinjam. Lalu peminjam memiliki status bukunya sedang dipinjam atau sudah dikembalikan atau belum dikembalikan, tanggal pengembalian, ID buku, denda apabila kita melewati
tanggal yang ditentukan, terus lalu ada ID pinjam. Setelah itu setelah itu ada buku dengan atribut judul buku, ID buku, penerbit, tahun penerbit, pengarang, dan ID katalog yang memiliki yang memiliki katalog buku, yaitu dengan atribut ID katalog dan nama katalog. Ini adalah gambaran LRS perpustakaannya. Yang pertama tadi adalah ada anggota dengan atribut ID anggota, nama, nomor telepon, alamat, email, dan password. Lalu peminjaman, ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, jumlah buku. Yang selanjutnya adalah detail peminjaman, yaitu ID pinjam, ID buku, tanggal pengembalian, denda, dan status buku. Lalu ada buku. Ada ID buku, ID katalog, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbitnya siapa. Yang terakhir ada katalog buku dengan ID katalog dan nama katalog. Yang ini adalah spesifikasi filenya. Yang pertama ada admin. Ada nama, jenis, panjang atau nilai, dan indeksnya. Atributnya adalah ID, admin, username, dan password. Jenisnya adalah integer, varchar, username dan password ada jenisnya varchar dengan panjang ID admin itu adalah 5, username panjangnya 20, password 50, dan primary key-nya adalah ID admin. Yang kedua adalah katalog buku. Katalog buku ada ID katalog dengan jenis integer, panjangnya 5, dan dia sebagai primary key. Yang selanjutnya ada nama underscore katalog dengan jenis varchar, panjangnya 45. Yang ketiga ada tabel buku. Tabel buku itu berisikan ID buku dan ID underscore katalog dengan jenis integer, panjangnya 5, yang berindeks primary key dan foreign key. Lalu ada judul buku, pengarang dengan jenis varchar, panjangnya 50 dan 35. Lalu tahun underscore terbit dengan itu jenisnya tanggal. Panjang dan nilainya tidak ada. Selanjutnya ada penerbit. Penerbit dengan jenis varchar dan panjang 50. Tabel yang selanjutnya adalah tabel anggota. Tabel anggota ID underscore anggota dengan jenis integer, panjangnya 5 sebagai primary key. Lalu selanjutnya ada nama, nomor telepon, alamat, email, dan password dengan jenis semuanya varchar dan panjang nama 15, nomor telepon 15, alamat 50, email 35, password 35. Yang kelima adalah tabel peminjaman. Tabel peminjaman dengan atribut ID underscore pinjam dan ID anggota dengan berjenis integer, panjangnya 5 sebagai primary key dan foreign key. Lalu ada tanggal pinjam dan tanggal kembali dengan jenis date, status E6. E6 ini tidak ada panjang dan indeksnya selesai atau belum selesai, itu menandakan status bahwa buku yang dipinjam sudah selesai dipinjam atau belum. Lalu halaman buku dengan jumlah buku, bukan halaman tapi jumlah buku harusnya dengan jenis integer, panjangnya 2. Lalu terakhir ada detail peminjaman. Detail peminjaman dengan atribut ID pinjam. ID pinjam dengan jenis integer, panjangnya 5,
dengan indeks primary key, ID buku jenis integer, panjangnya 5, tanggal pengembalian jenisnya date, denda jenisnya double, lalu status buku statusnya enum, yaitu di indeksnya selesai dan belum selesai. Silakan Sylvie untuk lanjutkan. Pembuatan database menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama, yaitu pastikan attach dan MySQL pada XMPP control panel plus start seperti pada gambar di bawah ini. Dan yang kedua, buka web browser, ketikkan localhost /php myadmin, lalu akan tampil halaman php myadmin seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga, yaitu klik database pada menu untuk membuat database baru, lalu berikan nama database dengan nama db_purpose_web2, lalu ketik create untuk membuat database baru. Yang keempat, lalu akan tampil seperti tampilan seperti ini dan buat tabel dengan nama admin yang berisikan 3 kolom. Yang kelima, isi struktur tabel admin sesuai tabel berikut ini, kemudian klik simpan. Nama dengan ID admin, jenisnya integer, panjang atau nilai 5 dengan indeks primary, nama username, jenis varchar, panjang 25, password, jenis varchar, panjang 35. Yang keenam, isi struktur tabel katalog underscore buku sesuai tabel berikut ini. Kemudian klik simpan. Dengan nama ID underscore katalog, jenisnya integer, panjang 5, dengan indeks primer. Yang ketujuh itu ada isi struktur tabel buku sesuai tabel berikut ini, kemudian klik simpan. Itu ada dengan nama ID underscore buku dengan jenis integer, dengan panjang nilainya ada 5, indeksnya berupa primary key. Dan ada juga nama ID underscore katalog, jenisnya integer, panjang atau nilainya ada 5, indeksnya itu foreign key atau kunci tamu. Di situ ada lagi nama dengan judul underscore buku, jenisnya varchar dengan panjang atau nilainya 50. Habis itu ada pengarang dengan jenis varchar, panjang nilainya 35, dan ada nama tahun underscore terbit dengan jenisnya date, panjang nilainya disesuaikan dengan tanggal yang akan diinput, dan ada nama penerbit juga dengan jenisnya varchar dengan panjang atau nilainya berupa 50. Yang ke-8 itu setelah melakukan simpan itu, habis itu mengisi lagi, membuat database baru dengan isi struktur detail underscore pinjaman sesuai dengan tabel berikut ini. Kemudian klik simpan seperti biasa dengan nama ID underscore pinjam dengan jenisnya integer, panjang atau nilainya 5 dengan indeksnya primary key. Lalu ada juga nama ID underscore buku dengan indeksnya integer dengan panjang nilai 5 dengan indeks primary key. Dan ada juga nama dengan tanggal underscore pengembalian dengan jenisnya date dengan panjang nilai yang disesuaikan dengan penginputan data tanggal tersebut. Dan ada nama juga denda dengan jenisnya double yang dengan panjang nilai yang berupa denda yang disesuaikan dengan peraturan double dendanya. Habis itu ada juga dengan nama status underscore buku dengan jenis enum yang dengan panjang nilainya dimanualkan, yaitu pilihannya ada 2 dengan sudah kembali atau belum dikembalikan. Yang ke-9 itu ada isi struktur tabel, mengisi struktur tabel anggota sesuai tabel berikut ini. Lalu seperti biasa klik simpan dengan nama ID
ID underscore anggota dengan jenis integer dengan panjang nilainya 5 dengan indeksnya primary key. Dan ada juga nama dengan jenis varchar dengan panjang nilainya 15 dan nomor telepon jenisnya varchar dengan panjang nilainya 15 dan ada juga alamat dengan jenisnya varchar dengan panjang nilainya 50 dan ada juga nama lagi email dengan jenisnya varchar dengan panjang nilainya 35. Ada juga password dengan jenisnya varchar dengan panjang nilainya 35 juga. Yang ke-10 itu isi struktur tabel peminjam sesuai tabel berikut ini. Jadi ini membuat database table peminjam. Itu ada namanya ID peminjam, integer, jenisnya berupa integer, panjang nilainya 5 dengan indeksnya sebagai primary key. Dan ada juga ID underscore anggota dengan jenisnya integer dengan panjang nilainya 5 dengan indeksnya foreign key atau kunci tamu. Ada juga dengan nama tanggal underscore pinjam dengan jenisnya date dengan panjang nilai disesuaikan dengan penginputan tanggal tersebut. Dan ada juga dengan nama tanggal kembali sama juga dengan jenisnya date dengan panjang nilai yang disesuaikan dengan inputan tanggal tersebut. Ada juga dengan statusnya nama dengan jenisnya enum dengan panjang nilai yang disesuaikan dengan indeksnya yaitu selesai atau belum selesai. Ada juga nama dengan jumlah buku dengan jenis integer dengan panjangnya 2. Dan ini adalah tampilan sudah jadinya. Yang ke-11 itu ada tampil daftar tabel pada database. Bisa dilihat di sini juga. Yang ke-12 itu menampilkan struktur masing-masing tabel yang telah dibuat. Jadi yang tadi kita udah mencoba praktek membuat struktur table database dari admin. Habis itu struktur table dari database anggota untuk mengisi anggota-anggota yang nantinya mendapat ID dan password adminnya. Habis itu ada struktur table buku yang berisikan buku-buku yang ada di perpustakaan. Yang D itu ada struktur tabel detail atau peminjaman ini yang berisikan detail-detail peminjaman seperti ID pinjam, ID buku, tanggal, dan lain-lain. Yang berikutnya, struktur tabel katalog buku yang isinya ada ID katalog buku dan juga nama katalog buku. Dan yang selanjutnya, struktur tabel peminjaman. Dan yang berikutnya memasukkan record ke dalam tabel. Kita akan pilih nama database admin dan klik insert untuk memasukkan record ke dalam tabel admin berupa ada nama, ada isi dari admin. Yang pertama itu ID admin isinya AI, kemudian isi yang keduanya ada username Richard dan isinya dan passwordnya 123, dan yang kedua ada adminnya AI dan username-nya Tia dan passwordnya 123 sesuai dengan gambar di bawah. Dan yang ke-14, pilih nama database katalog buku dan klik insert untuk memasukkan record ke dalam tabel katalog buku berupa ada ID katalog, ada juga nama buku AI, nama bukunya Sains, dan AI ada hobi, kemudian AI ada komputer, ada AI komunikasi, dan juga AI hukum, dan kemudian ada agama, ada populer, ada bahasa. Yang ke-15, pilih nama database buku dan klik insert untuk memasukkan record ke dalam tabel. Tabel buku berupa ada ID buku, ada ID katalog, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Yang pertama ada ID katalog, ID katalognya 1, judul bukunya Robotika Sederhana, pengarangnya Siswoyo Utomo, dan tahun terbitnya tanggal 1 Januari 2013, penerbitnya Wacana Ria. Dan yang kedua ada ID katalognya yaitu 3, judul bukunya Mahir dengan PHP. Dan pengarangnya Adri Kusuma, tahun terbitnya 2 Februari 2011, penerbitnya Pustaka Bangsa. Dan yang ketiga ada ID katalognya 2, judul bukunya Mahir Mewarnai, pengarangnya Ahmad Rahmat, tahun terbitnya 3 Maret 2014, penerbitnya CV Indo Kreasi. Nah, selanjutnya ada ID katalog 1,
judul bukunya Hukum Fisika, pengarangnya Kurnia Sandi, tahun terbitnya 4 April 2013, penerbitnya Wacanaria. Dan selanjutnya ada ID katalognya 8, judul bukunya Mahir Bahasa Inggris, pengarangnya Aliuddin, tahun terbitnya 5 Mei 2013, penerbitnya CP Indo Kreasi. Dan yang berikutnya ID katalognya 4, judul bukunya Public Speaking, pengarangnya Pebudi Prasetyo, tahun terbitnya 6 Juni 2015, penerbitnya Aldi Pustaka. Dan yang selanjutnya ada ID katalognya 3, judul bukunya Trik SQL, pengarangnya Adi Makarin, dan tahun terbitnya 7 Juli 2014, penerbitnya Wacanaria. Dan selanjutnya ada ID katalognya 6, judul bukunya Kemurnian Agama, pengarangnya Pak Budi Prasetyo, tahun terbitnya 8 Agustus 2014, penerbitnya Aldi Pustaka. Dan yang terakhir ada judul bukunya ID katalognya 1, judul bukunya Microcontroller, pengarangnya Adi Makarin, dan tahun terbitnya 9 September 2012, ada penerbitnya Wacanaria. Yang keenam, pilih nama database anggota dan klik Insert untuk memasukkan record ke dalam tabel anggota. Di sini ada ID anggota, ID-nya AI, namanya Miati, nomor teleponnya 02177889921, alamatnya Planet Ban, dan emailnya puncak@gmail.com, passwordnya 123. Terus ada namanya Sudiman, nomor teleponnya 0813-888-6142, alamatnya Galunggung, emailnya dimanstab@gmail.com, passwordnya 123. Ada nama Deden Erlangga, nomor teleponnya 0821-5597-222, alamatnya Prepedan, emailnya dedensiganteng@gmail.com, passwordnya 123. Dan yang selanjutnya ada namanya Listia, nomor teleponnya 0821-555-9745, alamatnya Bulak Teko, dan emailnya koreaforever@gmail.com, passwordnya 123. Namanya, dan selanjutnya ada Irfan Maulana, nomor teleponnya 0813-2256-3286, alamatnya di Menceng, emailnya irfan@gmail.com, passwordnya 123. Dan selanjutnya ada Serlia Gustani, nomor teleponnya 0821-7498-2541, alamatnya Prancis, emailnya secantik@gmail.com, dan passwordnya 123. Dan selanjutnya ada Gustian, nomor teleponnya 0813-1023-9531, alamatnya Pecenongan, emailnya rektotat@gmail.com, passwordnya 123. Dan yang terakhir, namanya William Saputra, nomor teleponnya 0819-2045-3178, alamatnya Kemayoran, dan emailnya adalah william.wl@gmail.com, dan passwordnya 123, seperti gambar yang di bawah. Dan yang selanjutnya menambahkan relasi tabel. Yang pertama, membuat relasi pada tabel perpustakaan. Pertama, buka database, DB perpustakaan, lalu klik More and pilih fitur Designer. Seperti yang digambar ini. Dan yang kedua, akan muncul tampilan sebagai berikut, lalu rapikan tabel yang ada. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Deden. Dan yang ketiga, ada rapikan tabel agar mudah untuk membuat relasinya. Contohnya seperti gambar yang ada di sini. Yang selanjutnya yang keempat, lalu kita klik bagian Create Relationship untuk membuat garis relasi pada tabel. Yang sudah saya linkkan seperti ini. Untuk selanjutnya, ada kelima, yaitu buat realisasi antara tabel sesuai dengan primary key dan varchar key-nya untuk, dan ini hasil akhir setelah dibuat realisasi datanya. Contohnya seperti gambar yang ada di sini. Untuk 8.3, ekspor dan import database. Yang pertama, buka struktur database dengan db_purpose web 2 dengan gambar seperti ini.
Untuk yang kedua, pilih cepat atau quick untuk expose semua table dan format tetap SQL lalu kirim atau Go. Jika pilih custom hanya akan mengekspor beberapa table saja. Untuk yang ketiga, setelah selesai maka file tersimpan dalam folder download. Untuk import database pertama, buat database terlebih dahulu, klik basis data, kemudian buat basis data dengan nama db_purpose web 3. Buat seperti ini, lalu create. Dan untuk yang kelima, buka struktur database db_purpose web 3_import. Dan yang keenam, klik browser, kemudian cari file database dalam format seperti ini. Lalu untuk yang ketujuh, pastikan file yang dipilih adalah file yang sudah diekspor atau download tadi. Lalu kita klik Go untuk selanjutnya. Dan untuk yang ke-8, setelah selesai, maka tampilannya seperti gambar yang ada di sini. Contohnya, ini jika sudah selesai. Dan untuk yang 8.4, join. Melakukan inner join table katalog buku dengan table buku secara keseluruhan. Contoh-contohnya seperti yang ada di sini. Dan untuk yang kedua, leave outer join table katalog underscore buku dengan table buku dan menampilkan semua data sebelah kiri. Untuk yang ketiga, melakukan ring outer join table katalog underscore buku dengan table buku. Jika tidak ada relasi antara table tersebut, maka saat ditampilkan data akan null dan akan menampilkan data secara lengkap dengan sebelah kanan. Contohnya seperti yang ada di sini. Sekian, terima kasih penyampaian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Selamat malam.